Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqrara bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yaqulu Rabbuna azza wa jalla fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah jamaah sekalian, kaum muslimin dan muslimat yang kami muliakan rahimani wa rahimakumullah, berjumpa kembali dalam kelanjutan pelajaran rutin kita, pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad yang dikarang oleh Al-Imam Amirul Mukminin fil Hadis, Al-Imam Bukhari alaihi rahmatullah. Alhamdulillah kita pun di hari ini akan masuk melanjutkan bab yang ke-516. Kata beliau, babun, bab at-taslimu ala majlisin fihi al-muslimu wal musyrik. Pembahasan tentang apa? Hukum memberi salam kepada sebuah majlis, sebuah perkumpulan yang di dalam majlis perkumpulan tersebut bercampur orang muslim dan orang musyrik. Ini kan tidak menutup kemungkinan terjadi pada kita. Kita akan alami. Maka pentingnya apa ini? Ilmu. Al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Jadi jangan sampai nanti ketika bertemu dengan kondisi dan keadaan ini kita bengong. Ini gimana nih? Kasih salam ada orang Kristen, kasih salam ada orang Yahudi. Nah, inilah belajar pentingnya ilmu agama itu. Kata beliau, haddatsana Abul Yaman qala akhbarana Syu'aib Aniz Zuhri qala akhbarani Urwah ibn Zubair anna Usamata ibn Zaid akhbarahu. Kata beliau, kata Imam Bukhari, telah menceritakan kepada kami Abul Yaman. Beliau mengatakan telah berkata kepada kami Syu'aib dari Zuhri dari Urwah ibn Zubair. Beliau mengatakan bahwasanya Usama bin Zaid telah menceritakan dan mengkhabarkan kepadanya
anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam raqiba ala himarin alaihi ikafun ala qatifatin fadakiyah. Kata Usamah bin Zaid, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengendarai seekor keledai yang di atasnya diberi pelana, ya, dengan menggunakan kain dari fadak. Ya, fadak itu sebuah tempat daerah yang jaraknya beberapa kilo dari kota Madinah. Ya, ya. Dari keterangan Usama bin Zaid ini juga kita bisa mengambil faedah ilmu bolehnya mengendarai hewan, boleh naik, ya, ke atas punggung hewan, sapi, keledai, kuda, boleh, hukumnya boleh. Akan tetapi jangan sampai kemudian melebihi kapasitas yang menjadikan hewan tunggangan tersebut merasa keberatan. Jangan sampai kita terjatuh mendolimi hewan tersebut. Jadi hukum asalnya menunggang kuda, naik ke sapi, keledai itu diperbolehkan. Wa ardafa Usama ibn Zaid wara'ahu. Beliau membonceng Usama bin Zaid di belakang beliau. Ya'udu Sa'ad ibn Ubadah. Ya, untuk menjenguk Sa'ad ibnu Ubadah. Hatta marra bi majlisin fihi Abdullah ibnu Ubay ibni Salul. Wa dhalika qabla an yuslim Abdullah. Fa'idha fil majlis akhlatun minal muslimin wal musyrikin wa abadatil awthan fasallama alaihi. Ya, kata beliau fasallama alaihim. Jadi Usama bin Zaid yang menceritakan kisah ini, Usama bin Zaid, beliau mengatakan pernah tuh Nabi mengendarai seekor keledai yang diberi pelanah di atasnya, ya. Beliau membonceng Usama bin Zaid. Nah, ini kita belajar tentang apa ini? Tawaduknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, makhluk yang mulia, bahkan termulia, tapi mau berboncengan. Ya, mau berboncengan dengan Usama bin Zaid di atas sebuah kendaraan. Subhanallah. Ya, beda dengan, ya, sebagian orang yang begitu sombongnya, yang begitu angkuhnya, ya, sama orang-orang miskin itu nggak mau dekat, sama orang-orang yang tidak berkemampuan dari sisi finansial, mereka pandang sebelah mata. Kau boleh. Ini akhlak yang jelek. Sudah cukup menjadi panutan kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu sisi, kalau Allah berikan kita kelebihan dalam finansial, dalam materi, alhamdulillah. Semoga itu bisa kita jadikan sebagai sarana untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ni'mal mal as-salih lirrajul as-salih. Sebaik-baik harta yang halal itu harta yang dipegang oleh orang-orang yang soleh. Harta nggak boleh menjadikan kemudian kita sombong. Harta kekayaan nggak boleh kemudian menjadikan kita merendahkan orang lain. Harta tersebut tidak boleh kemudian menjadikan nada suaranya kita berubah, nggak boleh. Artinya berubah di sini dengan mentang-mentang dia orang kaya, memiliki kedudukan, memiliki jabatan. Kemudian seenaknya dia maki orang lain, dia cela orang lain, gak boleh. Harta itu nikmat dan mari jadikan sebagai sarana untuk semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Katanya Ya'udu Sa'ad ibn Ubadah. Beliau menjenguk Sa'ad ibn Ubadah. Ya. Hatta marra bi majlisin fihi Abdullah ibn Ubay ibn Salul.
Hingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lewat dalam sebuah majelis, dalam sebuah perkumpulan, yang di dalam majelis tersebut, dalam perkumpulan tersebut ternyata ada Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul yang ketika itu belum masuk Islam, bercampur di majelis itu muslimin dan musyrikin dan orang-orang yang menyembah berhala. Coba lihat, ini intinya. Fasallama alaihim, maka Nabi ketika lewat kepada kelompok manusia yang bercampur tersebut, ada muslim, ada musyrik, ada penyembah berhala, Nabi memberikan salam kepada mereka. Itulah sunnahnya itu. Jangan diam. Kalau kita datang lewat dalam sebuah majelis, tempat berkumpulnya manusia, di situ ada muslim, di situ ada Yahudi, di situ ada Nasrani, di situ ada Buddha, maka kita tetap memberikan salam kepada mereka. Bapak Ibu sekalian, jamaah sekalian, masuk dalam hukum ini juga kata para ulama, wa mithluhu, yang sama dengan hukum ini, kalau dalam majelis tersebut, perkumpulan tersebut ada ahlu sunnah, ada ahlul bid'ah, ada orang yang baik, ada orang yang zalim, ada orang yang kita sukai, ada orang yang kita benci. Masuk dalam hukum ini. Kalau mereka semua dalam sebuah kondisi berkumpul di tempat tersebut, ada orang yang saya cintai, saya sukai, ada juga orang yang saya benci di situ. Ada situ ahlul bid'ah, di situ ahlus sunnah, orang yang mustaqim, ada orang yang menyimpang, maka masuk sama hukumnya ini. Tetap memberikan salam kepada mereka. Khusus untuk hadis yang berada di hadapan kita, jamaah kaum muslimin dan muslimat yang kami muliakan, ketika bercampur muslim musyrik dengan orang-orang penyembah berhala, hukum asalnya kita tetap memberikan salam kepada mereka. Kata Syekh Ibnu Baz alaihi rahmatullah, wa hadza yadullu ala jawasis salam ala majlis al-mukhtalif. Di dalam hadis ini menunjukkan bolehnya memberikan salam ke dalam sebuah majelis yang bercampur baur muslim musyrik, boleh. Fala ba'sa ayyuqal assalamu alaikum, enggak mengapa dia mengatakan assalamu alaikum warahmatullah, yanwi bidzalik man fihi minal muslimin, tapi dia niatkan. Nah, ini yang paling penting ini. Bapak Ibu sekalian, kalau ketemu perkumpulan orang, diundang, misalkan ada acara makan, syukuran, ternyata ada orang Kristen juga, ada orang Buddha di situ, tetap berikan salam. Tapi apa kata beliau? Yanwi bidzalika man fihi minan muslimin, tapi dia niatkan salamnya itu hanya dia tujukan, hanya dia berikan kepada kaum muslimin. Kenapa demikian? Karena datang pelarangan hadis yang telah berlalu bersama kita, pelarangan tidak bolehnya mendahului orang non-muslim dari kalangan Yahudi, Nasrani dengan apa? Memberikan salam terlebih dahulu, enggak boleh. Kata Nabi SAW, la tabda'us salam bin nasara wal yahud. Jangan kalian duluan memberikan salam kepada orang Yahudi dan orang Nasrani. Jadi ingat, kita niatkan itu untuk muslim. Kita niatkan salamnya kita itu untuk muslim yang berada di tempat tersebut. Kemudian kata beliau, lima fi dzalika min izhar hadhihi sunnah. Kenapa kita lakukan ini? Untuk menampakkan sunnah ini. Sunnah Nabi itu kalau seorang muslim bertemu dengan muslim yang lainnya, dia sebarkan salam. Wa ta'limin nas laha, juga dalam rangka untuk mengajarkan manusia akan perkara yang satu ini, bahwa ini nih bagian dari Islam, ini nih sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau seorang muslim berjumpa dengan muslim yang lainnya, maka hendaknya dia memberikan salam. Barakallahu fiik. Jadi tolong diingat-ingat faedah ini.
Ya, kadang nggak menutup kemungkinan nanti dalam sebuah acara, dalam sebuah perkumpulan, ataukah kita melewati ya sebuah kaum yang di dalamnya bercampur antara muslim dan muslimah, antara muslim dan orang-orang musyrik dan kafir, wallahu taala alam, barakallahu fiik. Kemudian kita masuk ke hadis yang berikutnya di bab 517. Kata beliau, babun kaifa yaktubu ila ahlil kitab. Bagaimana sih ya menulis kepada ahlul kitab? Gimana tuh cara menulis? Kalau kepada muslim kan enak, bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, enak. Tapi ahlul kitab gimana? Ya, ini kita pembahasan insyaallah taala. Qala haddatsana Abul Yaman qala akhbarana Syuaib an Zuhri qala akhbarani Ubaidullah ibni Abdullah ibnu Utsbah anna Abdullah ibnu Abbas akhbarahu anna Abu Sufyan ibn Harb arsala ilaihi Hiraqal ya Malikur Rum. Abul Yaman menceritakan kepada kami, kata Imam Bukhari, ya berkata Syuaib mengkhabarkan kepada kami dari Az-Zuhri, dia berkata Abdullah bin Utsbah mengkhabarkan kepadaku bahwasanya Abdullah bin Abbas menceritakan dan mengkhabarkan kepadanya bahwasanya Abu Sufyan ya, Abu Sufyan itu namanya Sakhr ibnu Harb, wa kana min asyrafi Quraisy. Beliau ini Abu Sufyan ya, terkenal dengan namanya Abu Sufyan. Nama beliau itu Sakhr bin Al-Harb ya. Beliau termasuk tokoh pembesar ya, orang yang mulia di kalangan suku Quraisy. Beliau masuk ke dalam Islam dalam Fathul Makkah ya, barakallahu fiik. Anna Abu Sufyan ibnu Harb akhbarahu arsala ilaihi Hiraqal Malikir Rum ya. Raja Romawi Hiraqal itu mengirim utusan kepada Abu Sufyan. Thumma da'a bi kitabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alladhi ursila bihi ma'adihya al-kalbi ila azim Busra. Kemudian ia meminta surat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dikirim bersama Dihya al-Kalbi. Ini seorang ya, sahabat yang mulia. Dihya al-Kalbi ya, seorang sahabat yang memiliki paras wajah yang ganteng. Inilah namanya Dihya al-Kalbi ya, terkenal dengan ketampanannya ya. Kepada penguasa Busra, Azim Busra ya. Nama beliau ya Azim Busra, di situ namanya Al-Haris ya bin Abu Syamr Al-Qassani. Fadafa'ahu ila Hiraqal ya. Maka surat tersebut pun diberikan kepada Heraklius ya. Faqara'ahu, kemudian beliau baca. Fa idza fihi, ternyata dalam surat tersebut Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, ini cara nulis surat kalau kita tujukan kepada non muslim ahlul kitab ya. Min Muhammad Abdillah wa rasulihi ila Hiraqal azimir Rum. Dari Muhammad bin Abdillah ya, dari Muhammad hamba dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Lihat tuh. Ya, Nabi sebutkan konteksnya Abdillah wa rasulihi, hamba Allah. Biar Hiraqal dan orang-orang tahu bahwa Nabi Muhammad itu bukan Tuhan, bukan Rob yang harus disembah, bukan. Tapi dia itu siapa? Abdullah, hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa rasulihi, dan juga Nabi ingin memberitahukan bahwa Nabi Muhammad itu ada Rasul, utusan Allah. Jangan diremehkan.
bahwa Nabi itu ada Rasul yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ila Hiraqal Azimir Rum, kepada Heraklius, ya, penguasa. Azimir Rum itu artinya Roisuha, pemimpinnya, presidennya. Ya, coba Bapak Ibu perhatikan. Ila Hiraqal Azimir Rum. Nabi enggak katakan ila Hiraqal Malikir Rum, enggak. Tapi pakai azim. Ya, karena diperbolehkan menggunakan, ya, kata-kata Malik Ar-Rum. Ya, Malik itu siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Maliki Yaumiddin, penguasa hari pembalasan. Pakai Azimir Rum, amiruha, pemimpinnya, presidennya. Salamun ala manittaba'al huda, keselamatan bagi orang yang mengikuti petunjuk. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian jangan salah sangka. Ini bukan salam Nabi kepada Heraklius, bukan. Ya, bukan. Karena udah jelas pelarangan, tidak diperbolehkan siapapun dia untuk memulai memberikan salam kepada orang kafir, itu nggak diperbolehkan. Lah ini Ustadz, salamun ala manittaba'al huda. Ini bukan salam, tapi ini kata para ulama tahiyah. Ucapan tahiyah. Ya, makanya Ibnu Hajar Al-Asqalani alaihi rahmatullah, kata beliau ini bukan salam, ya, bukan juga tahiyah, bukan, tapi untuk menyatakan dan menginformasikan. Ini membabil ikhbar, informasi bahwa orang yang masuk ke dalam Islam itu bakalan selamat dari siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salamun ala manittaba'al huda, keselamatan bagi orang yang mau mengikuti petunjuk, yang mau masuk ke dalam Islam. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, laisal murad min hadza at-tahiyah. Nabi enggak inginkan ucapan ini salamun ala manittaba'al huda sebagai tahiyah, sebagai salam, bukan. Ya, innama ma'nahu taslim min azabillah man aslam. Tapi yang diinginkan di sini apa? Keselamatan bagi orang, keselamatan dari azab siksaan neraka bagi orang yang masuk ke dalam Islam. Ya, jadi gini caranya. Jadi Bapak Ibu kalau nulis surat kepada orang kafir nggak boleh Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi, nggak boleh. Tapi tulisannya apa? Salamun ala manittaba'al huda, itu boleh. Karena itu bukan tahiyah, itu bukan salam, tapi itu berupa informasi, ya, pemberitahuan bahwa keselamatan dari siksaan Allah bagi orang yang masuk ke dalam Islam. Amma ba'du, kemudian setelahnya, fa inni ad'uka bidi'ayatil Islam. Sesungguhnya, ya, aku mengajak kamu dengan ajakan Islam. Ya, huruf ba-nya itu maknanya ilah. Fa inni ad'uka ila di'ayatil Islam. Huruf ba-nya itu maknanya ilah. Sesungguhnya aku, kata Nabi Muhammad SAW, mengajak kamu, ya, dengan ajakan Islam. Aslim taslam, singkat padat. Ya, Nabi katakan aslim taslam. Masuk kamu Islam. Kalau kamu masuk Islam, kamu selamat. Subhanallah, luar biasa. Ya, ucapan Nabi itu singkat padat. Ya, itulah kelebihan yang diberikan oleh Allah. Jawamiul kalim. Ucapan Nabi itu sedikit tapi maknanya luar biasa. Aslim taslam. Masuklah kamu Islam, kamu bakalan selamat. Ya, karena nggak ada yang menyelamatkan kecuali apa? Islam. Dengan Islamnya seseorang, maka insya Allah Ta'ala dia akan selamat dari siksaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena selain Islam, itu adalah agama yang tidak diridhoi dan tidak bakalan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aslim taslam. Ya. Yu'tikallah ajraka marratain. Kalau kamu masuk ke dalam Islam, maka kamu akan mendapatkan 2 pahala. Ya. Sebagian para ulama mengatakan, kenapa Nabi mengatakan
yu'tikallahu ajraka marratain, Allah akan memberikan pahala untukmu 2 kali lipat. Ya, sebagian para ulama mengatakan wa yahtamilu tadhifu ajr, dan ada kemungkinan kenapa dilipat gandakan pahala di sini, ya, disebabkan dia menjadi sebab, ya, menjadi sebab pengikutnya tersebut masuk juga ke dalam Islam. Kalau ya Herakl masuk Islam, kemudian penduduknya, rakyatnya juga masuk ke dalam Islam, maka pahalanya double. Karena dengan sebab dia rakyatnya kenal Islam, dengan sebab dia rakyatnya itu melakukan amalan-amalan yang dituntunkan di dalam Islam. Fa in tawallaita, tapi kalau kamu ngeyel, ya, kamu nggak mau terima ajakan Islam, fa inna alaika itsma al-irsiyin, kamu akan mendapatkan dosa dari rakyat yang mengikuti kamu. Ya, ya, kalau kamu masuk Islam pahala aja 2, tapi kalau kamu ngeyel, nggak mau masuk ke dalam Islam, juga ya dosa-dosa yang dilakukan oleh rakyatmu tersebut, ya kamu akan dapati. Kenapa? Karena kamu nggak mau masuk Islam, mereka tetap juga dalam kekufuran. Makanya di zaman dahulu itu terkenal dengan apa? Agama masyarakat tergantung agama pemimpin. Itu terkenal tuh ucapan itu di kalangan orang-orang terdahulu. Jadi rakyat itu cuma mengikuti rajanya. Kalau rajanya masuk Islam, Islam semuanya. Ya, jadi luar biasa. Ya, subhanallah. Ya ahlal kitab, ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Wahai ahlul kitab. Siapa ahlul kitab? Orang Yahudi dan orang Nasrani. Marilah kita menuju kepada sebuah kalimat, yaitu la ilaha illallah. Ya, qul, ya, ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum. Satu ayat yang akan menyatukan kita semuanya, ya, yaitu apa? Kalimatut tauhid. Ila qaulihi, ya, washhadu bi anna muslimin, dan saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang muslim. Muslim itu artinya orang yang berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslim itu adalah orang yang memurnikan ibadahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dari sini jamaah sekalian, banyak ya pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik ya dalam hadis yang telah kita sampaikan. Di antaranya apa? Kewajiban untuk mendakwakan dan mengajak orang kafir ke dalam Islam, ya. Ambil bagian ya. Ambil bagian dari dakwah yang satu ini. Ya, ngajak. Ada kesempatan, ada teman kita, tetangga kita, keluarga kita yang kafir, non muslim, ajak mereka. Jangan pernah berputus asa. Itu ladang pahala amal jariah. Ya. Lihat nih, Nabi ngajak dakwah kepada Herakl, ya, ya presiden Rom, ya, pada saat itu ngajak. Ya, ini luar biasa tuh. Kalau dengan sebab kita orang kafir tersebut masuk Islam, oh pahalanya luar biasa itu. Kata Nabi, la yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Dengan sebab kamu seseorang masuk ke dalam Islam, maka itu lebih bagus dibandingkan humrin na'am, unta merah, lambang kekayaan di saat itu. Ya, itu lebih bagus dibandingkan Ferrari ataukah yang lainnya. Subhanallah. Ya, bayangkan kalau orang tersebut bisa kenal Allah dengan sebab kita. Setiap amalan kebaikan yang dia lakukan, maka kita pun bakalan kecipratan pahala. Subhanallah. Ya. Kemudian juga ya di sini ya kita belajar bahwa termasuk bagian dari tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau nulis surat itu kita mulai dengan apa? Bismillah. Ya, pengen tulis surat kepada orang lain, dahulukan Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kemudian juga jamaah sekalian, ya, di sini kita belajar bagaimana keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk jawamiul kalim yang
Tadi kita telah singgung. Nabi itu ucapannya apa? Singkat padat. Ya, dan itu tidak diberikan kepada nabi yang lainnya, khusus untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kata beliau, aslim taslam. Masuk kamu ke dalam Islam, ya. Masuk kamu ke dalam Islam, kamu bakalan selamat. Ini menunjukkan tidak ada jalan keselamatan kecuali masuk ke dalam Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbalu minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang cari agama selain Islam tidak akan diterima. Dan kelak pada hari kiamat dia termasuk dari rangkaian orang-orang yang rugi. Subhanallah. Ya. Luar biasa. Kemudian kita masuk lagi di bab yang berikutnya 518, ya. Ya, masuk dalam pembahasan yang berikutnya 518. Babun idza qala ahlul kitab assalamu alaikum. Bab jika orang ahlul kitab, orang Nasrani, orang Yahudi mengatakan assalamu alaikum, ya. Bukan assalamualaikum, tapi assamu alaikum. Assamu itu artinya al-maut, kematian. Ya. Lihat bagaimana bencinya mereka kepada kaum muslimin. Ya. Qala haddatsana Muhammad ibnu Salam qala akhbarana Makhlad qala akhbarana Ibnu Juraid qala akhbarani Abu Zubair, ya, annahu sami'a Jabiran yaqul sallaman nasu minal yahud ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Bukhari, Muhammad bin Salam telah menceritakan kepada kami, ia berkata Makhlad mengkhabarkan kepada kami, ia berkata Ibnu Juraid mengkhabarkan kepada kami, dia berkata akhbarani Abu Zubair, Abu Zubair mengkhabarkan kepadaku annahu sami'a Jabiran, bahwa Abu Zubair pernah mendengarkan Jabir radhiyallahu taala anhuma mengatakan sallama nasun, ya, orang-orang, ya, sekelompok orang Yahudi itu pernah memberikan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nasun itu asalnya unasun, ada hamzahnya itu. Asalnya demikian. Likathrati istimal, karena seringnya dipakai kata ini maka hamzahnya dibuang, ya. Jadi apa? Nasun, asalnya itu unasun, ya, cuman likathrati al istimal, karena seringnya dipakai kata ini maka dibuang hamzahnya itu jadi nasun, ya. Katanya sallama nasu minal yahud ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sekelompok manusia dari kalangan orang Yahudi pernah memberikan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, mereka mengatakan, lihat salamnya ini bagaimana jeleknya memang orang Yahudi ini, ya. Memang orang Yahudi bengis, ya, kebenciannya mereka kepada kaum muslim itu luar biasa. Sejak dahulu, bukan sekarang. Apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita di Palestina, semoga Allah menjaga mereka dan memberikan pertolongan kepada mereka. Itu bukan perkara yang baru, tapi memang sudah dari sananya, memang nenek moyangnya memang mereka udah jahat, ya. Assalamu alaikum, ya. Apa artinya? Al-maut alaikum, kematian untukmu. Subhanallah. Dia doakan kematian untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala wa alaikum. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa alaikum. Lihat bagaimana adilnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana akhlak yang diperuntukkan oleh junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Ya, luar biasa. Dibalas cuma apa? Wa'alaikum. Enggak dibalas dengan wa'alaikum, dengan kata-kata yang lain yang lebih kasar, enggak. Tapi wa'alaikum. Faqalat Aisyah, maka Aisyah mengatakan wa ghadibat. Ya. Aisyah mengatakan kepada Nabi dalam kondisi beliau marah, alam tasma maqalu, wahai Rasul, apakah engkau enggak mendengar apa yang beliau ucapkan? Bukan assalamualaikum, bukan. Tapi assalamualaikum, kematian untukmu. Marah Aisyah.
Ya, marah Aisyah. Ya, subhanallah. Qala bala. Iya, saya dengar wahai Aisyah. Luar biasa. Luar biasa akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita belajar dari sini. Apa pelajaran yang kita belajar dari sini? Jamaah kaum muslimin dan muslim. Ada satu akhlak yang mulia. Kalau berkaitan cobaan, sindiran, hina itu kepada diri kita, jangan marah. Gak usah baperan. Ya, tapi jangan coba-coba kalau berkaitan dengan agama kita. Pelajaran penting untuk kita semuanya. Mari jadikan cinta, benci karena Allah Subhanahu wa taala. Itu yang mantap. Cinta karena Allah, benci karena Allah. Bukan benci seseorang karena dia hina kita. Karena dia berbuat jelek kepada kita. Usah. Ya. Kalau orang tersebut udah pindah rumah, kalau orang tersebut udah mati, meninggal, ada lagi muncul orang yang bakalan ganggu kita. Itulah resiko hidup di dunia ini. Dipegang tuh. Tips untuk hidup enak. Bahwa memang selama kita hidup di dunia ini, cobaan bakalan datang terus menerus. Nanti ya ingin mendapatkan ketenangan ketika di surga Allah Subhanahu wa taala. Diingatkan, disadarkan dirinya kita bahwa memang dunia ini ajang untuk kita meraih dan mendapatkan beragam cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Lihat, apa kurangnya? Nabi dikatakan, assalamualaikum. Kematian untuk kamu. Coba kalau kita, ya mungkin langsung marah, keluar kata-kata umpatan-umpatan. Lihat, akhlaknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Aisyah mengatakan apa? Ya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak pernah membalas kepada orang lain kalau itu menyangkut pribadinya. Tidak pernah marah kalau itu menyangkut diri pribadinya. Tapi beliau akan marah, akan membalas kalau itu berkaitan tentang pelemahan, pelecehan terhadap syiar agama Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Jadi ada tuh tips ya. Ada kitab yang bagus yang dikarang oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Qawaid fi sabr, kaidah-kaidah dalam membentuk kesabaran. Salah satu tips yaitu jangan marah, jangan balas dendam kalau menyangkut pribadinya kita. Ya, lebih bagus bersabar dan memaafkan. Itu pribadi yang hebat. Ya, walaupun sah-sah saja untuk kita membalas, tapi yang selevel dan seukuran dengan perbuatannya. Sah dalam hukum Islam, tapi ingin menjadi muslim dan muslimah yang lebih bagus, sabar dan jadikan sebagai ajang untuk meraih pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qala bala, saya dengar wahai Aisyah, saya dengar. Ya. Qad sami'tu faradatu alaihim. Saya dengar dan saya balas. Nujabu alaihim wala yujabuna alaina. Ya. Ucapan balasan kita kepada mereka bakalan dikabulkan oleh Allah. Adapun ucapan salam mereka tidak bakalan dikabulkan terhadap kita. Itu aja. Ya. Orang zalim itu berada dalam kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan orang yang mazlum, terzalimi, berada dalam pertolongan dan dukungan Allah Subhanahu wa taala. Ini kan zalim namanya ini. Doakan orang kejelekan. Ya, makanya hati-hati. Wattaqi da'watal mazlum. Hati-hati dengan doanya orang yang terzalimi. Ya, karena enggak ada antara doanya itu hijab ya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, luar biasa tuh. Itu diantara akhlak ya yang ditunjukkan oleh junjungan kita Nabi Muhammad SAW ya kita ambil dalam hadis di bab 518 ini nomor hadis 1110. Pelajaran yang lain juga sudah kita sampaikan di pertemuan yang lalu dengan sedikit perinciannya bahwa
Kalau orang kafir memberikan salam kepada kita, yang pertama bentuknya, kalau mereka berikan salam dengan ucapan Assalamualaikum. Dan itu kita dengar memang ini. Ini bukan salam ini, Assalamualaikum, bukan. Tapi yang kita dengar betul-betul dengar Assalamualaikum, maka balasnya apa? Waalaikum. Paham jamaah sekalian? Bentuk yang kedua, kalau betul-betul kita dengarkan, mereka mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan ini ada. Ya. Bahkan orang kafir itu lebih lancar ngomong Assalamualaikumnya dibandingkan sebagian muslim. Ya. Karena saya pernah tuh. Ya, dengarkan langsung memang. Ternyata dia Pak, saya orang Kristen Pak. Kaget juga saya. Kok bisa? Lancar sekali dia berikan salam. Ya. Jadi kalau ada orang kafir berikan salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, apa jawabannya kita? Itu memang terjadi silang pendapat di kalangan para ulama. Pendapat yang pertama, apapun doanya mereka, kalau kita dengarkan Assalamualaikum, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tetap jawabannya Waalaikum, titik. Balasannya apa? Waalaikum, titik, udah selesai. Pendapat yang kedua di kalangan para ulama, mereka mengatakan berikan salam yang sama dengan salam mereka, tidak boleh melebihi. Kalau mereka mengatakan Assalamualaikum, balasannya apa? Waalaikumsalam. Kalau mereka mengatakan Assalamualaikum warahmatullah, jawab Waalaikumsalam warahmatullah. Kalau mereka katakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jawabnya apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak boleh lebih. Gak boleh orang kafir mengatakan Assalamualaikum, kita balas Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gak boleh. Paham? Ini pendapat yang kedua di kalangan para ulama. Ya, mereka mengatakan Islam itu agama yang adil. Selama mereka memberikan salam, kita balas salamnya mereka. Ya, cuman pendapat ini dibantah oleh para ulama. Ulama yang berpendapat, pendapat yang pertama, jawabannya itu waalaikum saja. Jangan lebih dari itu. Kenapa? Gimana dengan surat An-Nisa? Wa idza huyyitum bitahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Kalau kamu diberikan salam, maka balas salam tersebut dengan yang semisalnya ataukah yang lebih bagus. Kata para ulama, ini khusus berlaku untuk sesama kaum muslimin. Tidak berlaku untuk orang kafir. Dipahami Bapak Ibu sekalian? Jadi kalau ada muslim yang mengatakan Assalamualaikum, Assalamualaikum, wajib hukumnya untuk membalas semisal dengan apa yang disebutkan. Waalaikumsalam. Mau tambahkan lagi Waalaikumsalam warahmatullah. Yang lebih bagusnya lagi Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Barakallahu fiik. Wallahu ta'ala alam. Ini udah lewat ya di pertemuan yang sebelumnya. Kemudian masuk ke bab yang berikutnya 519. Ya, babun ya yutarru ahlal kitab fitorik ila adyaqiha. Mendesak ahlul kitab. Ahlul kitab itu Yahudi, Nasrani. Mendesak ahlul kitab ke jalan yang tersempit. Ya, kayak harus didengarkan baik-baik ini penjelasannya. Jangan pulang kajian ketemu orang Kristen ya langsung mepet mereka, jatuh ke solokan, tempelin mereka sampai ke tembok. Jadi harus diperhatikan baik-baik nih. Kata beliau, haddatsana Abu Nuaim. Qala haddatsana Sufyan an Sahal an abihi an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Bukhari mengatakan Abu Nuaim telah menceritakan kepada kami, ya berkata Sufyan menceritakan kepada kami dari Sahal, ya bukan Suhail ya, tapi dari Sahal, dari ayahnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan idza laqitumul musyrikin fit thariq. Kalau kalian jumpa orang-orang musyrik, kalau kalian jumpa orang-orang kafir, fala tabda'uhum bisalam. Jangan mulai duluan memberikan salam kepada mereka. Ini hukum yang harus diketahui oleh seorang muslim dan muslimah. Jangan coba-coba memberikan salam pertama kali kepada non-muslim. Nggak boleh.
Ya, udah tahu dia pakai salib misalkan, udah tahu dia orang kafir, nggak boleh memberikan salam kepada mereka. Tapi kalau mereka duluan memberikan salam kepada kita, maka dibalas. Itu hukum yang berkaitan dengan salam bersama orang kafir. Tapi kalau mereka bercampur, ada muslim, ada kafir, itu tadi pembahasan yang di awal itu harus dianjurkan untuk memberikan salam. Ya, jadi harus betul-betul dipahami ini. Kalau di situ bercampur orang Yahudi, orang Nasrani, Muslim bercampur dalam sebuah acara, misalkan terjadi yang demikian ini, maka kita yang datang, kita yang lewat, ya disunnahkan memberikan salam. Tapi niatnya salam kita itu untuk kaum muslimin yang hadir di situ, bukan untuk orang Yahudi dan Nasrani. Ya, jadi jangan diam aja. Udah saya nggak memberikan salam. Kenapa? Ada orang Nasrani di situ. Berikan salam aja. Makanya pentingnya belajar agama. Ya, berikan salam. Tapi niatnya salamnya itu untuk kaum muslimin yang berada di tempat tersebut. Wattarruhum ila adyakiha. Katanya janganlah mendahului memberi salam kepada mereka dan desaklah mereka ke jalan yang tersempit. Jangan dipahami, jangan salah paham terhadap hadis ini. Ya, setiap orang Kristen Yahudi lewat langsung dipepet, enggak. Maksud hadis ini kata para ulama diantaranya apa yang dijabarkan dan dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani ada rahmatullah. Beliau mengatakan kalau sekiranya muslim kafir itu berjumpa di jalan, jangan kemudian muslim itu menyingkir. Enggak boleh. Harus menunjukkan izahnya. Oh, silakan jalan kepada orang Kristen, orang Yahudi, muslim nggak boleh. Harus tetap jalan, menunjukkan izah dan ifah kita selaku seorang muslim. Nggak boleh. Kalau kita banyak, ya dia dulu dong harus menyingkir. Nggak boleh Islam yang menyingkir, nggak boleh. Islam itu agama yang mulia. Muslim itu lebih mulia dibandingkan orang-orang kafir. Ya, jadi nggak dipahami demikian. Yang salah itu ketika muslim, kafir, musyrik berjumpa di jalan, jangan muslim itu yang ngalah, nggak boleh. Maju terus. Ya, jangan dia menyingkir, memberikan jalan. Ayo Pak, silahkan duluan, nggak boleh. Maju. Ya, nggak boleh. Ya. Dan apa yang dipahami dengan ketemu langsung singkirkan mereka itu nggak pernah dilakukan para sahabat, nggak pernah dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan maknanya demikian itu. Ya, dan ini pun alhamdulillah udah pernah kita singgung di pertemuan-pertemuan yang lalu. Kemudian yang berikutnya ya 520 babun kaifa yad'u lidzimmi, bab bagaimana memanggil orang kafir ataukah mendoakan orang kafir. Zimmi, ya. Kafir itu macam-macam, udah pernah kita lewati. Ada yang musta'min, ada yang mu'ahad, ada yang zimmi, ada yang harbi. Kalau harbi, ya jenis orang kafir yang memang musuhi kaum muslimin, benci kepada Islam, ini nggak boleh untuk kita berlemah lembut kepada mereka. Kemudian katanya haddatsana Sa'id Ibnu Talid qala haddatsana Ibnu Wahab qala akhbarani Asim Ibnu Hakam annahu sami'a Yahya Ibnu Abi Amr Asy-Syaibani an abihi an Uqbah bin Amir Al-Juhani. Sa'id bin Talid menceritakan kepada kami, ia berkata, Ibnu Wahab menceritakan kepada kami, ia berkata, Asim bin Hakim menceritakan kepadaku bahwa yang mendengar Yahya bin Abi Amr Asy-Syaibani dari ayahnya dari Uqbah Al-Juhani annahu marra bi rajulin hay'atuhu hay'atul muslimin fasallama. Jadi pernah katanya Uqbah bin Amir Al-Juhani melewati seseorang dan penampilannya, rupanya itu layaknya penampilan seorang muslim. Ya. Kemudian fasallama, laki-laki itu
yang penampakannya seperti muslim, berikan salam kepada siapa? Kepada Uqbah bin Amir. Kemudian ya, faradda alaihi, Uqbah bin Amir balas karena diberikan salam. Modelnya, penampilannya juga nampak sebagai seorang muslim, ya enggak ada nampak pakai salib atau yang lainnya. Penampilannya penampilan muslim. Faradda alaihi wa alaika wa rahmatullah wa barakatuh. Dibalas. Faqala lahu gulam, maka ada seorang ya budak memberitahukan kepada Uqbah bin Amir, innahu Nasrani. Laki-laki itu seorang Nasrani, orang Kristen. Ya. Faqama Uqbah fatabi'ahu hatta adrakahu. Maka Uqbah segera bangkit berdiri, lalu mengikuti dan menyusul orang tersebut. Ya. Faqala inna rahmatallah wa barakatuhu ala al-mu'minin lakin atalallahu alaik, ya, lakin atalallahu hayatak wa aktsara malak wa waladak. Tolong perhatikan nih, bagus. Banyak faedah sebenarnya dalam hadis ini. Ya. Jadi pelajaran yang pertama kita ambil dari hadis ini bahwa seorang muslim ketika menilai orang lain itu dia nilai dan hukumi secara zahirnya. Itu yang pertama. Masalah hati itu kita nggak tahu. Ya. Muslim menilai orang lain itu secara zahir, terlebih khusus kepada sesaudaranya sesama muslim. Ada saudara kita, mungkin kita baru masuk masjid, ada kita lihat saudaranya kita sholat sambil menangis. Ada saudara kita lihat dia baca Quran sampai menangis, terseduh-seduh. Gak usah kita katakan riya dia itu, itu dosa itu. Gak boleh. Ya, hukumi orang secara zahirnya. Ada orang yang nyumbang masjid 1 juta, ingin dikatakan dermawan aja dia itu. Gak boleh. Itu urusan hati, serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun yang kita lihat, itulah yang kita hukumi. Masya Allah, kok bisa dia nangis baca Quran, ya bisa sholat nangis baca Al-Quran ya. Kok saya nggak pernah bisa nangis baca Quran? Itu yang harus kita lakukan tuh. Ya, Masya Allah, dia bisa sumbang ke masjid 1 juta, 1 miliar. Saya kapan? Ya jangan usil. Jangan kemudian perkara-perkara tersebut membuka pintu syaitan untuk mengelabui kita. Tutup tuh. Alhamdulillah. Kalau kita lihat saudaranya kita berada di atas kebaikan, harusnya kita senang. Ya, jangan kemudian kita berprasangka buruk kepada saudaranya kita. Ya, jadi itu hukum asalnya. Kalau kemudian muncul informasi dari orang lain yang valid, nah itu lain lagi ceritanya itu. Seperti kejadian ini nih. Kata Uqbah, karena dia lihat penampilan layaknya sebagai seorang muslim, ketika diberikan ya salam, dia pun membalasnya. Karena zahirnya itu. Ya. Kemudian apa? Setelah diberitahukan, beliau ya kemudian mengajarnya. Kemudian mengatakan apa? Inna rahmatallah wa barakatuh alal mu'minin. Sesungguhnya rahmat, keberkahan dari Allah itu untuk kaum mukminin. Untuk kaum mukminin. Walakin, akan tetapi, semoga Allah memanjangkan umur kamu, memperbanyak harta dan anak kamu. Dari sini kita belajar, boleh mendoakan orang kafir dalam perkara dunia. Boleh. Kalau ada orang kafir, temannya kita, orang Yahudi, orang Nasrani, tolong dong doakan saya biar saya lulus ujian ini. Ujian misalkan di sekolahnya. Ya doakan. Tolong doakan saya ya biar saya bisa beli rumah itu. Doakan saja. Boleh hukumnya. Selama kata para ulama, kita tahu orang kafir itu bukan orang kafir yang memusuhi Islam.
bukan orang kafir yang memerangi kaum muslimin, bukan sesuatu itu bisa digunakan untuk memerangi kaum muslimin. Tolongnya doakan usaha saya ini. Ternyata kita tahu usahanya ini labahnya untuk menghancurkan kaum muslimin. Itu jangan didoakan. Dipahami jemaah sekalian? Jadi semua harus dibangun dalam bingkai ilmu agama, gak boleh pakai perasaan. Ya, gak boleh doakan orang kafir secara mutlak. Ya dari mana dalilnya? Harus ngomong pakai dalil. Ya, jangan pakai hawa nafsu, jangan pakai perasaan. Jadi sekali lagi terangkan oleh para ulama, mendoakan orang kafir dalam perkara dunianya itu diperbolehkan. Semoga sehat ya, boleh, ya. Semoga dimudahkan ya urusannya. Selama orang kafir tersebut tidak menampakkan permusuhan kebencian kepada Islam. Dan kata para ulama, yang paling bagus mendoakan hidayah kepada orang kafir, itu yang paling bagus tuh. Ya, itu yang paling bagus tuh, akan hidayah. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kamu. Itu paling bagus tuh. Ya, itu yang paling bagus. Ya, jamaah sekalian yang kami muliakan, wallahu taala alam, barakallahu. Ya, jadi itu diantara pelajaran-pelajaran yang kita bisa ambil dalam perkara ini. Ya. Lain halnya kalau mendoakan mereka dalam perkara ritual agamanya. Ya. Bangun gereja misalkan, tolong doakan ya, semoga gerejanya cepat rampung. Boleh nggak? Ya nggak boleh. Ya, karena itu dalam kemaksiatan. Ya nggak boleh. Ya, Allahu taala alam. Ya. Kemudian yang berikutnya, di hadits yang berikutnya, qala haddatsana Abu Nuaim, qala haddatsana Sufyan, ya, an Dirar Ibnu Murrah an Sa'id bin Jubair an Ibni Abbas radhiyallahu taala anhu maqal. Coba perhatikan. Kata Imam Bukhari, Abu Nuaim menceritakan kepada kami, ya berkata Sufyan menceritakan kepada kami dari Dirar bin Murrah dari Sa'id bin Jubair dari Abdullah bin Abbas. Qala Abdullah bin Abbas, sahabat yang mulia mengatakan, "Lau qala li Fir'aun," sekiranya Fir'aun ngomong kepada saya, berkata kepada siapa Fir'aun, ya. Fir'aun, semuanya orang udah tahu nih, ya. Manusia terjahat, ya, terkufur, ya, bagaimana sombongnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala, pembangkangan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Katanya, "Lau qala li Fir'aun," sekiranya, seandainya Fir'aun ngomong ke saya, berkata kepada saya, "Barakallahu fik," semoga Allah memberikan keberkahan kepada kamu. Qultu, saya pasti akan balas, ya, wafik, dan kamu juga. Semoga kamu juga demikian. Ya. Wa Fir'aun qad mata, hanya saja Fir'aun sudah wafat. Kenapa sih sampai Imam Bukhari membawakan atar seperti ini? Untuk menginformasikan, memberikan pelajaran kepada kita bahwa Islam itu agama yang begitu adilnya. Subhanallah. Bahwa Islam itu adalah menuntun setiap hambanya, pemeluknya untuk berperilaku dan berperangai yang baik kepada semuanya. Muslim ataupun kafir. Ya, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa la yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah enggak pernah larang kalian untuk berbuat baik kepada orang-orang yang tidak memerangi kalian, mengusir kalian dari tempat-tempat kalian, untuk kalian berbuat baik kepada mereka. Selama dia enggak memerangi kita, maka wajib bagi setiap muslim untuk menampakkan akhlak Islam, biar mereka bisa tersentuh dan akhirnya bisa masuk ke dalam Islam. Bahwa inilah Islam, agama yang sempurna, agama yang akhlaknya luar biasa. Karena bisa jadi berdakwah itu bukan hanya dengan mulut, kata-kata, tapi terkadang dalam beberapa kondisi dan keadaan orang itu lebih tersentuh, pengen masuk ke dalam Islam karena melihat muamalahnya kita,
interaksinya kita. Jadi banyak tuh kejadian. Ini informasi juga langsung kepada saya. Ada rekan bisnisnya orang Cina, rekan bisnisnya orang kafir. Tapi karena dia lihat, ini orang kok jujur banget nih, nggak pernah berkhianat, nggak pernah menipu. Akhirnya apa? Masuk Islam. Itu kan masya Allah. Ya, dibandingkan jago ngomong, hafal ini dari itu, tapi perbuatannya menyelisih. Ya, ini kok Pak Ustadznya begini ya, ya, kok kedal agamanya gini ya, kok rajin kajian tapi muamalahnya jelek ya, itu orang akan membuat manusia lari dari Islam. Ya, jadi terkadang dakwah dengan perbuatan itu lebih ablak, lebih menyentuh, lebih langsung mengena kepada orang-orang yang hendak kita dakwai. Subhanallah. Ya. Jadi lihat nih, kata Syekh Abdul Razak hafizahullah, katanya berbeda keadaannya. Ya. Ini aja Abdullah bin Abbas sampai katakan demikian. Tapi berbeda, kata Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala dalam sebuah nasihat beliau, berbeda dengan kejadian sebagian kaum muslimin. Sesama kaum muslimin, terkadang kalau dia sedang marah, saudaranya katakan, barakallahu fiik, afwan saya minta maaf. Jawabannya apa? La barakallahu fiik. Semoga Allah enggak memberkahi kamu. Subhanallah. Subhanallah. Kenapa? Karena dalam kondisi marah, enggak senang, kemudian dia tegahnya mendoakan kejelekan kepada saudaranya. Padahal saudaranya katakan apa? Barakallahu fiik. Walaupun dalam kondisi marah, balas dong. Wa fiik barakallah. Jangan katakan la barakallahu fiik. Semoga Allah enggak memberkahi kamu. Jadi saya banyak juga belajar tuh, ya lihat kejadian di negeri Yaman terkhusus dan beberapa negeri Arab itu luar biasa mereka. Kita mungkin nggak dapati di tempatnya kita. Itu mereka bagaimanapun sedang bertengkar, itu ujung-ujungnya apa? Berpelukan, barakallahu fiik, hayyakumullah. Ya, luar biasa tuh. Mereka bukan tipe pendendam. Ya, subhanallah, langsung dipeluk saudaranya, barakallahu fik, wa fik barakallah, samih nih, tolong maafkan saya. Wah, enak tuh. Kalau kita, waduh, kalau sudah marah, sudah dalam penguasaan syaitan. Ya, semua kata-kata keluar untuk saudaranya kita. Padahal yang seharusnya mari kita belajar untuk menata diri menjadi pribadi-pribadi yang sabar dan pemaaf. Itu yang lebih bagus. Ya, barakallahu fiik. Kemudian yang berikutnya 114, ya, kata beliau, ya, wa'an Hakim, ya, ibni Dailam an Abi Burda an Abi Musa radhiyallahu ta'ala, dari Hakim bin Dailam, dari Abu Burda, dari Abu Musa al-Asy'ari, ya, di orang Yaman. Qala kanal yahud yata'atasuna 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam raja'an ayyaqul lahum. Abu Musa mengatakan orang-orang Yahudi itu sengaja berusaha bersin di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya tuh. Bagaimana kecongkakan, kesombongan terhadap kebenaran itu menjadikan seseorang itu terhalangi dari kebaikan. Contoh nih orang Yahudi ini, udah tahu, mereka tahu itu Nabi Muhammad itu Nabi yang hak. Tapi karena keangkuhan, kesombongan di dalam menerima kebenaran, itulah yang menghalangi mereka untuk menerima dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Ya, lihat ini. Salah satu buktinya ini nih, ya, sekiranya mereka enggak yakin, mereka enggak percaya, mereka enggak akui Nabi itu sebagai seorang Rasul yang benar, enggak mungkin mereka berbuat ini. Apa perbuatannya mereka jamaah sekalian? Mereka kalau ya ingin mendapatkan doa dari Nabi, sengaja bersih di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Betul enggak? Betul enggak? Ya. Ini menunjukkan mereka atau apa? Menghendaki apa? Doa dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, katanya orang-orang Yahudi sengaja berusaha bersin di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan harapan apa? Bisa mendapatkan doa dari junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Biar didoakan apa? Yarhamukumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada. Itu yang mereka harapkan. Karena mereka yakin doanya Nabi itu mustajab. Mereka tahu Nabi itu Rasul yang benar, utusan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kesombongan, kecongkakan, gak mau mereka terima junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi lihat, apa jawaban Nabi? Ini juga sekaligus keterangan pembelajaran untuk kita. Kalau ada orang kafir yang bersin, dia mengucapkan Alhamdulillah, ya jangan jawab yarhamukallah. Tapi jawabnya apa? Yahdikumullah wa yuslihu ba'dakum. Jadi ya hak muslim yang disebutkan dalam hadits Abu Hurairah, hakul muslim ala muslim situn, hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya ada 6. Satu di antara 6 perkara tersebut apa? Wa idza atasa fahamidallah. Kalau dia bersin, saudara kamu muslim bersin, kemudian dia memuji Allah dengan ucapannya alhamdulillah, maka kita sebagai seorang muslim ya di dalam rangka penunaian haknya saudaranya kita yang bersin yang memuji Allah, kita katakan apa? Yarhamukallah. Semoga Allah memberikan rahmat kepadamu. Itu berlaku antara sesama muslim. Tapi kalau ada orang, anggaplah ada orang kafir, pernah ikut kajian dia, pernah dengar hadis Nabi ini, ya. Nah, ini kalau ada orang kafir tersebut, ya, dia bersin. Oh, kalau bersin harus ucapkan alhamdulillah ya. Anggaplah ada orang kafir dapat artikel itu, atau pernah dia dengar. Dia bersin di hadapan kita. Alhamdulillah, dia ucapkan alhamdulillah. Apakah kita balas yarhamukallah? Jawabannya enggak. Tapi jawabannya apa? Ya. Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Semoga Allah memberikan kamu hidayah, taufik, kan lebih bagus nih. Ya, hidayah taufik kepada orang kafir itu sangat dibutuhkan. Yahdikumullah wa yuslihu balakum, dan semoga Allah memperbaiki keadaan kamu. Yang tadinya kamu kafir, semoga Allah memberikan hidayah kamu untuk masuk ke dalam Islam. Ya, jadi sekali lagi doa rahmat itu gak boleh diucapkan kepada orang kafir. Ya, doa pengampunan juga gak boleh ditujukan untuk orang kafir. Doa rahmat, doa pengampunan itu hanya ditujukan untuk orang-orang yang beriman sesama kaum muslimin. Wallahu ta'ala alam. Ya, barakallahu fiik. Kita break dulu. Ya, kita jawab pertanyaan dulu. Ya, ada yang mau ditanyakan sebelum saya membaca pertanyaan yang masuk online? Barakallahu fiik. Ya, silakan. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Ingin bertanya mengenai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kita melihat Ya. bagaimana kita menilai seseorang, misalnya ada seorang yang non muslim, apakah kita hukumi secara zahir juga atau bagaimana Ustaz? Kenapa? Coba diulang. Jika kita misalnya punya teman seorang non muslim gitu ya, apakah kita menilai dia secara zahir juga atau temannya ini muslim? non muslim? Non muslim. Iya. Barakallahu fiik. Jadi pertanyaannya bagus. Gimana tuh Ustadz? Ya. Kalau ada teman kita non muslim, ya, apakah kita hukum dia juga secara zahir? Jawabannya iya. Ya, jawabannya iya. Muslim, kafir, ya, non muslim tetap dihukumi sebagai seorang kafir, dihukumi secara zahirnya. Ya, secara zahirnya. Kalau ada orang kafir, dia kafir, kita tahu dia kafir. Kemudian dia muamalahnya dengan kita baik. Gak boleh dong kita tuduh dia sebagai pencuri. Gak boleh dong kita tuduh dia melakukan LGBT, gak boleh. Bahkan nuduh dia, ya gak boleh. Paham ini jamaah sekalian. Jadi selama zahirnya baik, ya dihukumi secara zahir. Selama dia nggak menampakkan permusuhan kepada Islam, ya kita hukumi itu.
Ya. Lain halnya kalau sudah nampak permusuhannya terhadap Islam, kebenciannya terhadap kaum muslimin, sudah nampak, oh ternyata perbuatannya menyimpang. Ah udah, dihukumi sesuai dengan apa? Apa yang dia lakukan. Ya, hanya saja ya, hukum secara zahir ini lebih-lebih lagi ditekankan antara sesama kaum muslimin, itu lebih-lebih lagi. Maka berhati-hati, nggak boleh ya. Kemudian kita berprasangka buruk kepada sesama saudaranya, kita nggak boleh. Sampai datangnya qarinah, bukti-bukti yang konkret. Ya, nggak boleh. Contoh, ada preman yang memang udah terkenal bengisnya, suka mencuri, tiba-tiba nongol di kompleks perumahannya kita. Ya, 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 tiba-tiba nongol. Kita tahu ini memang penjahat kelas berat ini, pencuri, pembunuh, tahu kita. Dan nggak ada memang berita-berita informasi dia itu sudah ikut pengajian, dia sudah tobat, nggak ada. Maka ketika masuk dalam perumahan, terus gelagatnya juga ada yang menceritakan, nah itu boleh kita berprasangka buruk kepadanya. Kenapa? Karena sudah ada qarinah, tanda-tanda, bukti-bukti. Tapi selama itu semuanya tidak ada, maka kembali kepada hukum asal seorang muslim, terkhusus dan terlebih lagi seorang muslim, itu harus dinilai secara zahir. Adapun urusan hatinya antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun kerusakan apa yang tersimpan dalam hatinya, kita serahkan kepada Allah. Kita nggak ada kewajiban untuk mengecek apa dalam hatinya. Kamu benar nggak niatnya? Nggak ada. Bisa saja dia ngomong, iya benar niat saya, tapi nggak seperti apa yang tersimpan dalam hatinya. Hanya dia dengan Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Maka demikian pula apa? Ketika bermuamalah dengan orang-orang kafir, nggak boleh kemudian kita menuduh dengan tuduhan-tuduhan yang tidak mendasar. Wallahu ta'ala a'lam. Barakallahu fiik. Jazakallahu khairan. Ada pertanyaan ya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya pernah mendengar kalau tidak salah ya, kalau berkumpul seorang Muslim dan Kristen atau agama lain, salamnya itu assalamu ala manittaba'al huda warahmatullahi wabarakatuh. Apakah benar? Ya, barakallahu fiik. Katanya pernah dengar kalau ada ya orang muslim dan kafir non muslim berkumpul di sebuah tempat, apakah kita memberikan salamun ala manittaba'al huda wa rahmatullahi wabarakatuh? Iya Pak, gitu ya. Jadi tadi sudah kita uraikan di awal-awal pertemuan, bahwa ya di bab 519 tadi di awal kajian itu hadits yang pertama kita bahas di hari ini tadi, bahwasanya Nabi itu pernah melewati ya sebuah kaum yang berkumpul, ada muslim di situ, ada musyrik di situ, ada penyembah berhala di situ. Tapi apa yang dilakukan oleh Nabi? Beliau mengatakan apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu salamnya Pak. Itu bimbingan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi bukan salamun ala manittaba'al huda warahmatullahi wabarakatuh, tapi apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu sunnahnya itu. Ya, jadi kalau berkumpul muslim, musyrik, Nasrani, Yahudi dalam sebuah acara atau ke sebuah tempat, salamnya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah contohnya kita, itu sunnah Nabi. Tapi ingat, kita niatkan ketika mengucapkan salam itu untuk kaum muslimin yang ada di situ, bukan untuk orang kafir. Karena ada pelarangan khusus untuk memulai salam kepada orang Yahudi dan orang Nasrani. Satu. Yang kedua, kalau orangnya itu orang kafir, murni orang kafir, ya, kita mau katakan selamat sore boleh. Kita mau katakan salamun ala manittaba'al huda boleh. Paham ya Pak ya? Kalau murni nggak ada orang muslim di situ,
Jawabannya apa? Ucapan salamnya apa? Salamun ala manittaba'al huda. Seperti yang dicontohkan oleh Nabi ketika beliau kirim surat kepada apa? Hirakl, Azimir Rum, pimpinan ya kerajaan Rum. Beliau mengatakan apa? Bismillahirrahmanirrahim min Muhammad abdihi wa rasulihi, ya. Salamun ala manittaba'al huda. Nabi enggak katakan assalamualaikum warahmatullahi, enggak, tapi salamun ala manittaba'al huda. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani alaihi rahmatullah, bukan salamun ala manittaba'al huda, ini bukan salam, bukan tahiyah. Tapi apa? Doa, apa? Tapi informasi, khobar dari Nabi. Salamun ala manittaba'al huda, itu maknanya apa? Salamun, ya, kamu bahkan selamat dari azab Allah kalau kamu ikut huda, petunjuk Islam. Bukan penghormatan, bukan salam itu, salamun ala manittaba'al huda. Tapi apa? Informasi bahwa orang yang masuk ke dalam Islam itu bakalan selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi demikian, Pak. Barakallahu fi. Kita baca dulu ini ya. Ada pertanyaan yang masuk lewat online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saat ini kondisi di Palestina sedang tidak baik. Banyak saudara kita yang sulit di sana. Lalu pertanyaannya, sebaiknya mana yang didahulukan? Menolong saudara kita di sana dan mendahulukan yang dekat di sini. Terima kasih, jazakumullah khairan. Masya Allah, pertanyaannya bagus. Semoga saudara-saudara kita di Palestina itu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada mereka dan membalas ya perbuatan keji yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi di sana. Semoga Allah menghancurkan mereka semua dari orang-orang Yahudi tersebut. Amin ya Rabb. Pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan? Apakah nolong saudara kita di sana ataukah mendahulukan yang dekat? Jawabannya, kalau masih bisa menggabungkan keduanya itu bagus. Ya, bantu saudara kita yang membutuhkan di tetangganya kita, yang dekat dengan kita. Mereka juga butuh uluran tangan kita kalau mereka membutuhkan. Kalau mampu menggabungkan itu bagus. Ya. Kalau enggak mampu, misalkan Ustaz, duit saya pas-pasan untuk di sana, sementara juga di sini belum terlalu membutuhkan, dahulukan di sana karena memang kondisi yang tidak memungkinkan. Kemudian bahwa menolong saudara-saudara kita di Palestina itu bukan hanya sekedar materi saja, ada doa-doanya kita, dan itu yang lebih bagus juga. Jangan lupakan mereka dalam selipan doa-doanya kita di tengah malam, antara azan dan iqamat, di ketika sujudnya kita doakan mereka, Allahumma ansur ikhwanana al-mustadhafina fi Palestin. Wa ya Allah, bantu saudara saya yang lemah di Palestina. Jangan selamanya kita sibuk doa minta, ya Allah kayakan saya, ya Allah, sementara kita lupa dengan penderitaan saudaranya kita di sana. Seorang muslim yang benar, seorang muslim yang hakiki adalah muslim yang turut merasakan penderitaan muslim yang lainnya. Itu harus yang kita bangun, ya. Karena kata Nabi, al-mu'min lil mu'min kalbunyan. Seorang muslim dengan muslim yang lainnya sebuah bangunan, seperti sebuah bangunan. Yashudduhu ba'duhum ba'dha, saling menguatkan satu sama lain. Dalam riwayat yang lainnya, seorang muslim itu sebagai bagian satu anggota, yang kalau satu anggota tubuhnya sakit, terasa semua anggota tubuh yang lainnya. Kalau ada orang yang cuek dengan saudaranya sama kaum muslim di Palestina, kalau ada orang yang tidak peduli, ada sesuatu yang salah di dalam keimanannya. Ada yang salah yang harus dibenahi. Seorang muslim yang hakiki pasti akan merasakan luka, penderitaan, duka yang dirasakan oleh saudaranya di Palestina. Jadi kalau kita mampu dengan materi, bantu mereka dengan materi. Alhamdulillah, pilih ya, kalau ada lembaga-lembaga yang bisa amanah mendonasikan di sana, udah lakukan itu. Tapi jangan lupa, ada yang lebih penting yang mereka butuhkan. Doa dari kita semuanya, dari kaum muslimin seluruh negara. Wallahu ta'ala alam. Bismillah, menurut Ustadz, bagaimana dengan perjuangan saudara kita di Palestina? Apa yang sebaiknya kita lakukan? Doa. Doakan mereka.
Doakan mereka. Kalau kita sanggup untuk mendonasikan hartanya kita, lakukan. Ya. Barakallahu fiik, wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi Ustaz. Apabila kita chattingan via WA atau yang semisal, apa sebaiknya diawali nulis bismillah saja atau assalamualaikum warahmatullahi, atau bisa keduanya, dan apa dalilnya menjawab bismillah dengan wa bismillah? Syukron, masya Allah, bagus pertanyaannya. Ini juga nanti bakalan ada pembahasannya. Gimana sih hukum ketika ada orang yang menulis surat kepada kita dengan mengucapkan assalamualaikum warahmatullah? Apa yang harus kita lakukan? Ya, jadi kalau nulis surat itu memang disunahkan untuk tulis bismillahirrahmanirrahim. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu sunnah. Ya kalau tulis surat. Ya, dulu kan nggak ada WA. Kalau WA kan pesan singkat doang. Ya, kalau mau tulis bismillah silahkan. Ya, kalau mau tulis salam silahkan, lebih bagus. Ya, lebih bagus. Doakan saudaranya kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Apakah ada dalilnya menjawab bismillah dengan wa bismillah? Ya enggak ada. Ya, jadi pernah juga ada yang mengatakan, Ustaz, kalau saya terima WA bismillah, apakah saya harus balas wa bismillah? Ya enggak ada itu. Ya, itu bikinan orang saya, enggak ada. Ya, enggak harus wa bismillah, enggak. Kalau mau tulis juga balas dengan bismillah, ya silakan. Kalau enggak, ya enggak ada masalah. Ya, jadi enggak ada dalilnya yang demikian itu. Barakallahu fiik. Allah ta'ala alam. Nanti ada penjelasan yang berikutnya itu. Kalau ada orang katakan kepada kita assalamualaikum dalam suratnya, wajib hukumnya untuk kita balas dengan mulutnya kita waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba diperhatikan baik-baik itu. Ya, bukan sekedar cari stiker waalaikumsalam. Itu membalas dengan stiker, dengan tulisan, itu tambahan kata para ulama. Yang wajibnya itu membalas dengan apa? Suara. Ya, membalas salam itu hukumnya sama apakah dia langsung berikan salam kepada kita ataukah melalui orang lain. Pak, ada yang kirim salam buat antum. Ya, jangan diam aja, jangan bengong aja. Tapi apa? Alaika wa alaihis salam. Nanti akan datang tuh, itu bagus. Cuman waktunya gak sempat nih, insya Allah di pertemuan berikutnya itu ada pembahasannya. Itu. Adapun tambahan untuk kita balas dengan tulisan, itu tambahan yang lebih bagus lagi. Kenapa? Kata Syekh Abdul Razak, itu faedah dari Syekh Abdul Razak, karena setiap orang itu beda-beda. Nanti, kok dia nggak balas ini salam saya? Padahal yang wajibnya itu kita ucapkan. Kalau ada yang kirim salam lewat WA, assalamualaikum, maka yang wajib itu kita apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adapun kita mau balas dengan waalaikumsalam dalam bentuk tulisan, itu tambahan saja, silakan. Dan lebih bagus lihat kondisinya. Kalau orang tersebut bakalan berburuk sangka kepada kita, lakukan itu. Ya, jangan sampai dia berburuk sangka, ini muslim atau enggak ini? Saya kok salam enggak dibalas ya. Tutup celah-celah itu supaya. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ahsanallahu ilaikum. Amin ya Rabb. Terkait dengan apa yang terjadi di Palestina saat ini, dijelaskan bahwa Hamas menerima bantuan dari siapapun selama tidak disertai dengan syarat, termasuk bantuan dari Syiah Rafidhah. Bagaimana pandangan ulama Ahlus Sunnah terkait hal ini, di mana kita mengetahui bagaimana tabiat asli Syiah yang sejati bersekutu dengan Yahud la'natullah. Jazakumullah khairan. Barakallahu fiik. Ini perlu dijelaskan, penting ya. Ya, jadi dalam menghadafi fiqhul waqi', kenyataan yang terjadi di lapangan, itu enggak semua orang harus ngomong. Harus diserahkan kepada para ulama. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada orang yang berilmu, para ulama. Ya, gimana ketika ada sesuatu yang enggak kita ketahui. Ini bukan permasalahan kecil tuh. Apa yang terjadi di Palestina itu bukan permasalahan kecil. Ya. Dan di sana ada nukilan dari ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ada juga nasihat dari Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili. Kalau ada, ini ingat-ingat baik-baik. Kalau bisa disebarin. Kalau ada peperangan antara
muslim melawan orang kafir. Itu enggak sepantasnya bagi muslim yang lainnya untuk menjatuhkan muslim yang lainnya yang sedang berhadapan dengan orang kafir. Bukan kondisi yang tepat itu. Itu harus didudukkan permasalahannya. Ya, karena itu akan menimbulkan fitnah. Bersatu dulu untuk mengalahkan orang-orang kafir tersebut, orang-orang Yahudi tersebut. Satu kaum muslimin. Bukan saatnya kita untuk menjelekkan satu sama lainnya. Bukan saatnya itu. Ya. Ya, tentang inilah, tentang itulah. Itu urusan yang kita fokuskan ini bagaimana menyelamatkan kaum muslimin yang sedang tertindas, yang sedang terbunuh. Bagaimana kita bisa melawan mereka, orang-orang Yahud, orang-orang kafir tersebut. Ya, jadi harus dilihat dari seluruh aspek dan segi. Bukan saatnya untuk menerangkan tentang ini dan itu, bukan saatnya. Nanti ada momentumnya. Ya. Jangan sampai dikiranya tuh, wah ini kok menjelekkan sama kaum muslimin. Padahal di situ ada orang kafir. Nanti orang tanya, ente emangnya selama ini berbuat apa kepada Palestina? Taunya ngomong doang. Ya kan, menimbulkan fitnah. Menimbulkan fitnah. Sekali lagi, mari dong. Ya, dalam kondisi seperti ini untuk kaum muslim itu bersatu. Untuk mereka kembali kepada Rabbnya Allah Subhanahu wa taala. Untuk mereka bahu membahu, bukan untuk saling hantam satu dengan yang lainnya. Dalam posisi seperti ini nih. Dalam posisi seperti ini. Ketika berkecamuknya perang antara muslim dengan orang-orang kafir dari kalangan Nasrani atau kaya Yahudi. Jadi tenang, enggak ya? Dalam permasalahan harus betul-betul terukur dengan kacamata syariat. Barakallahu fiik, wallahu taala. Sampai sini dulu Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan. Semoga apa yang singkat ini bisa memberikan kebaikan, pencerahan untuk kita semuanya. Kalau ada salah, itu murni dari pribadi saya sendiri dan dari syaitan. Dan saya beristighfar atas perkara tersebut. Kalau ada benarnya semata-mata dari Allah tabaraka wa ta'ala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahu bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.